Inilah 9 alasan kenapa Pangeran Mulyono Niponegoro, alias Pinocchio, alias Mukidi, alias Firaun, alias Pawang Bansos, alias Singibul dari Gorong-Gorong, alias Raja Jawa ini layak mendapatkan penghargaan presiden terburuk sepanjang sejarah Konoha, yang terakhir pasti bikin kalian pelangap-longo. 1. Hutang dalam masa pemerintahan Mulyono meningkat sangat tajam sampai melebihi batas kewajaran. Bahkan para ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mampu membayar hutangnya hingga 500 tahun ke depan. 2. Membangun IKN tapi tanahnya digadaikan hingga 2 abad, tidak peduli dana APBN sedang menipis, Mulyono tetap memaksa membangun ibu kota baru. Walaupun kekurangan dana dia tetap mencari cara memutar otak untuk memeras uang rakyat melalui iuran tapera, menaikkan pajak, dan lain-lain. Bahkan dia tidak malu untuk mengemis ke beberapa negara agar mau berinvestasi ke IKN. 3. Demokrasi dirusak dan konstitusi dibobol untuk kepentingan dinasti, seperti yang kita tahu, jika Mulyono ingin melakukan sesuatu, tapi terbentur oleh hukum, maka hukum itu yang harus dirubah. 4. Dari awal Mulyono jadi presiden, hukum semakin tajam ke bawah tumpul ke atas, jika rakyat kalangan bawah ingin mendapat keadilan, maka mereka harus membelinya dengan uang. 5. Korupsi di masa Mulyono sungguh menggila, mulai dari proyek besar sampai pemungutan pungli di jalan, tercatat lebih dari 6 menteri dari kabinet Mulyono yang menjadi tersangka korupsi, mulai dari korupsi pembangunan sampai korupsi bantuan sosial, dengan nominal yang membuat jiwa miskinku meronta-ronta. 6. Lembaga negara kacau balau dan saling menjatuhkan, kita semuanya sudah tahu, bahwa seberapa bobroknya seluruh lembaga hukum di masa Mulyono ini. Ketua KPK terjerat kasus suap, KPU kena asusila, Kejagung bermasalah, hakim disuap, dan kasus dari Polri pun sudah tidak terhitung banyaknya, belum lagi lembaga lain yang tidak kalah gila kasusnya. 7. Di masa Mulyono narkoba beredar luas tiap daerah, pinjol menjamur dan judi online terus bersarang di masyarakat, hampir setiap hari kita mendengar berita tentang 3 hal itu tapi tanpa ada tindakan terukur ataupun solusi yang baik dari pemerintah, yang ada malah gimmick, menangkap pemakai atau pemain judulnya saja. 8. Kata-kata ya gak tahu kok tanya saya, ini adalah ucapan paling horor selama 10 tahun terakhir, bagaimana tidak, ucapan itu selalu keluar dari mulut Mulyono, setiap ditanyakan suatu perkara apapun, maka dia